Pada suatu musim yang sangat kering, di mana saat itu burung-burung pun sangat sulit mendapatkan sedikit air untuk diminum, seekor burung gagak menemukan sebuah kendi yang berisikan sedikit air. Tetapi kendi tersebut merupakan sebuah kendi yang tinggi dengan leher kendi sempit. Bagaimanapun burung gagak tersebut berusaha untuk mencoba meminum air yang berada dalam kendi, dia tetap tidak dapat mencapainya. Burung gagak tersebut hampir merasa putus asa dan merasa akan meninggal karena kehausan. Kemudian tiba-tiba sebuah ide muncul dalam benaknya. Dia lalu mengambil kerikil yang ada di samping kendi, kemudian menjatuhkannya ke dalam kendi satu persatu. Setiap kali burung gagak itu memasukkan kerikil ke dalam kendi, permukaan air dalam kendi pun berangsur-angsur naik dan bertambah tinggi, sehingga akhirnya air tersebut dapat dicapai oleh sang burung gagak. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Guru dan juga orang tua siswa jika ingin bergabung dengan renungan siswa, dan juga anak-anakku yang terkasih, selamat pagi. Mari bersama-sama pagi hari ini kita tetap mengambil waktu sejenak. Mari kita mengutamakan Tuhan kita terlebih dahulu sebelum segala sesuatu kita lakukan pada hari ini. Sebelum mendengarkan firman, mari kita berdoa bersama-sama. Ya Allah Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, karena Engkau Allah yang selalu memberikan kepada kami sukacita di setiap saat. Anugerah Tuhan boleh kami nikmati sepanjang malam pun kami boleh beristirahat oleh karena kasih dan karunia Tuhan. Pagi hari ini sebelum kami hendak mengawali setiap aktivitas yang kami lakukan, biarlah Roh Kudus dan firman Tuhan yang bisa memberikan kepada kami pengajaran maupun nasihat maupun teguran boleh menjadi dasar bagi kami untuk mengerti akan kehendak Tuhan di sepanjang hari ini. Ya Tuhan, Roh Kudus kiranya menggerakkan kami semua masing-masing untuk mengenal Engkau secara mendalam dan memberkati kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami mau menyerahkan waktu kami hanya di dalam kasih-Mu. Amin. Ya baik Bapak Ibu dan juga anak-anak, renungan pagi hari ini diambil dari Amsal 10 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ya, tema pagi hari ini diberi judul dengan pandai mengatasi masalah. Wah, luar biasa ya. Kalau anak-anak melihat membaca di Alkitab dari Amsal 10 ayat 16 ini, bisa kita bayangkan domba ketika berada di tengah-tengah kerumunan serigala, apa yang terjadi? Pasti dombanya panik. Karena apa? Bisa dia diterkam oleh serigala itu. Anak-anak, ada kisah seperti ini. Ketika terjadi musim kemarau panjang, hampir semua binatang mengalami kesulitan untuk mendapatkan air minum. Hal itu juga dialami oleh burung-burung. Ya, termasuk di sini adalah ada burung gagak. Sekalipun dapat terbang, ya terbang tinggi begitu, tetapi mereka tetap saja sulit mendapatkan air minum. Dalam situasi seperti itu, ada seekor burung gagak menemukan sebuah kendi. Anak-anak tahu kendi? Ya, kalau orang Jawa itu seperti air periuk tapi ada air yang keluar, seperti teko gitu ya. Nah, ketika gagak menemukan kendi yang berisi sedikit air, ternyata dia masih mengalami kesulitan loh. Mengapa?
Karena kendi itu punya leher yang sangat panjang, sehingga dia nggak bisa mengambil air dalam kendi itu. Sayang sekali ya. Nah, oleh karena itu gagak itu mencari cara, gimana ya? Aku udah haus nih, gitu ya. Gimana cara bisa minum dari dalam kendi ini? Dia sudah mencoba dengan berbagai cara, tapi belum berhasil. Ya. Lalu selanjutnya apa yang dia lakukan? Burung gagak ini dengan telaten mengambil kerikil-kerikil batu kecil itu di sekitar kendi. Wah, untuk apa ya? Wah, ternyata batu ini dimasukkan ke dalam kendi itu. Ambil satu, masukkan dalam kendi, ambil satu, masukkan dalam kendi lagi, dia cucuk satu lagi, masukkan dalam kendi. Akhirnya air yang dalam kendi yang sedikit itu lama-kelamaan naik begitu. Karena di dalamnya ada kerikil-kerikil kecil yang mendorong air itu ke atas. Nah, kemudian setelah kerikil-kerikil itu sudah lebih banyak, maka air itu semakin berangsur bertambah sampai tinggi dan airnya sudah bisa terlihat oleh burung gagak. Lalu dia minum. Maka burung gagak itu selamat dari bahaya kehausan. Cerdik. Nah, berarti pandai mengatasi masalah dan banyak akal. Itu yang dilakukan burung gagak. Wah, ini hanya binatang ya, tetapi dia tidak putus asa tadi ya. Mencoba dengan cara nggak bisa, pakai kerikil, kemudian dia bisa minum. Nah, ini dalam kehidupan kita sehari-hari kita bisa belajar. Kita perlu menjadi pribadi yang cerdik, ya, anak yang cerdik. Sebab setiap hari selalu ada saja mesti masalah yang kita hadapi. Baik kita selaku anak-anak pelajar maupun orang tua maupun bapak ibu guru pasti menghadapi berbagai masalah. Tetapi semakin kita tumbuh dewasa, masalah kita bisa kita hadapi ketika kita tidak putus asa. Nah, alangkah baiknya kalau kita pandai mengatasi berbagai masalah itu. Maka kita perlu mengembangkan kecerdikan kita masing-masing. Jangan pernah putus asa. Terus kita mencoba. Ketika ada masalah, mari kita biasakan berinisiatif. Bagaimana cara mengatasinya? Mari kita gunakan akal kita. Bagaimana cara mengatasi itu? Jangan sampai kita enggan dan malas untuk mencari solusi yang terbaik ataupun memunculkan ide-ide kreatif kita. Pasti Tuhan akan perlengkapi. Karena apa? Kita sebagai manusia diciptakan lebih dari burung gagak, ya. Kita lebih lebih harganya dibanding daripada burung gagak itu. Oleh sebab itu, jangan pernah patah semangat. Terus mari kerjakan apa yang menjadi kesulitan kita, mencoba. Kalau tugas banyak, mari cepat kita kerjakan dengan baik. Sebentar lagi PTS, oleh sebab itu anak-anak perlu untuk mengambil waktu menyelesaikan tugas dan juga belajar. Ya, kiranya firman pagi hari ini menolong kita bersama, baik kita Bapak Ibu guru maupun anak-anak yang sedang belajar dan juga orang tua pasti akan menghadapi berbagai masalah. Oleh sebab itu, jangan kita hindari masalah, tapi kita cari jalan keluar menghadapi setiap masalah. Mari bersama-sama kita cerdik, ya, dan tentu kita akan menjadi tulus seperti merpati. Terima kasih untuk kesetiaan anak-anak, ya, untuk mendengarkan firman setiap pagi. Kiranya ini boleh menjadikan kita semakin bertumbuh iman kita di dalam Tuhan. Mari kita selalu mengasah kemampuan berpikir kita karena Tuhan sudah mengaruniakan kepada kita. Mari kita bersama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Benar-benar mengajarkan kepada kami bahwa pastilah Engkau akan menolong dan membimbing kami. Ketika kami menghadapi berbagai kesulitan, kiranya Engkau memberikan kepada kami kemampuan berpikir, kemampuan untuk cerdik, kemampuan untuk melakukan dengan kekuatan yang datangnya daripada Tuhan.
Kami rindu untuk menjadi pribadi yang terus melakukan hal yang baik dan benar. Kami menyerahkan ya Tuhan, kalau waktu dekat ini anak-anak akan mengikuti pelaksanaan PTS pertama. Kiranya Tuhan Kau mempersiapkan anak-anak kami di dalam belajar, dalam menyelesaikan tugas-tugas. Terlebih Engkau yang memberikan kepada kami kekuatan serta kesehatan, sehingga semua itu boleh menopang setiap apa yang harus kami kerjakan. Berkati para orang tua, Engkau memelihara kehidupan orang tua daripada anak-anak kami maupun Bapak Ibu guru. Kiranya semua boleh dilakukan dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami mau menyerahkan hari ini dalam kasih dan anugerah Tuhan. Engkau yang menolong, Engkau yang menaungi apa yang kami kerjakan pada hari ini. Kiranya damai sejahtera yang daripada Allah Bapa di surga boleh memberikan kepada kami sukacita. Hanya di dalam kasih-Mu ya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu dan juga anak-anakku yang terkasih. Selamat belajar. Mari kita tetap menjaga kesehatan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini. Salam.